orang menyesal hari kiamat ada 3. Yang pertama penyesalan abadi, yang sifat mereka meninggal dalam keadaan kafir atau munafik di dunia. Ini penyesalan abadi. Mereka menyesal selama-lamanya. Karena mereka masuk neraka, Allah selalu bilang tentang mereka dalam Al-Quran, khalidina fiha, kekal selamanya. Golongan yang kedua adalah orang yang nanti pada saat ditimbangan amal, dosanya muslim, tapi dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Sehingga dia harus masuk neraka dulu. Dibersihkan dosanya baru masuk surga. Ini menyesal dia. Karena 1 hari saja di neraka, itu sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Jadi terlalu lama waktunya di sana. Jadi lebih baik jangan ikut golongan ini. Makanya kalau berbuat amal soleh aja. Dosa tutup aja pintunya. Kalau pernah buat bertobat, tidak usah lagi dibuka. Karena nanti bisa mendatangkan penyesalan di timbangan amal. Kalau misalnya pahala bapak ibu 999, dosanya 1000, masuk neraka dulu. Kan jadi masalah ini. Akhirnya akan nyesal. Makanya caranya mumpung masih hidup segera tutup pintu dosa dan bertobat dari masa lalu. Sekarang tinggal sibuk dengan amal-amal soleh. Yang lalu sudahlah, itu berlalu. Tujuan pengajian begini Bapak Ibu sekalian adalah kita bicara sekarang ke depan. Yang lalu kalau ada yang Bapak Ibu ambil pelajaran, oh ini kayaknya saya kurang ya, sudah tinggal disempurnakan. Oh dulu saya salah, tinggal bertobat dan perbaikin, nah gitu ya. Nah penyesalan yang ketiga, ini yang perlu digarisbawahi. Penyesalan ahli surga yang masuk ke dalam surga, tetapi dia sebenarnya kalau maksimal beribadah di dunia, dia bisa dapat derajat lebih tinggi. Sebagai contoh misalnya, ini contoh saja ya. Anggap surga itu 100 tingkatan. Amal Bapak Ibu sekarang, misal yang kita kerjakan, Bapak Ibu lebih tahu dirinya masing-masing. Kita muhasabah. Apakah selama ini sudah on time sholat 5 waktunya? Apakah sudah jaga kehusyuannya? Sudah jaga sholat sunnah rawatib, qabliyah ba'diyahnya? Sholat duhanya bagaimana? Sholat malamnya bagaimana? Baca Quran, zikirnya, semua kita tulis. Kita cari tahu nih. Nah kita lebih tahu. Dari amal itu, itulah derajat kita di surga. Anggaplah Bapak Ibu sampai ke derajat 60 misal. Nanti kalau masuk surga, anggap lolos, tidak masuk neraka, timbangan amal masuk surga. Tapi sekali masuk di level 60, dia nggak bisa naik lagi. Dia nggak bisa pindah ke level 61, 62, nggak bisa. Karena surga Allah ikutkan setelah jannah khalidina fiha, kekal selamanya. Nah, yang menentukan kita bisa pindah dari 60 ke 90 ke 100 itu sekarang di dunia. Jadi nanti ada orang di surga itu dia nyesal juga. Coba dulu saya puasa Senin Kamis ya, saya di situ tuh. Tapi dia nggak bisa lagi. Tetap dia syukuri nikmat surga. Tapi ada nanti dia merasa kenapa dia dulu malas ya. Di saat itu penyesalan luar biasa. Gak ada kesempatan lagi perbaikin. Mumpung sekarang di dunia, mumpung masih ada umur, perbaikin. Maksimalkan. Karena derajat-derajat di surga kita bisa kejar di sini.